Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di podcast Bawaslu Lombok Tengah, Ngopi Optimis. Ngobrolin pengawasan pemilu tiap Kamis. Ada ASN, harus netral dong. Erwin Rizka Biantoro. Hari ini luar biasa, kita kedatangan narsum yang sangat luar biasa, yaitu Komisioner Bawaslu Lombok Tengah, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ibu Baik Husnawati, SH SPD MPD. Bagaimana Ibu? Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akan membahas mengenai netralitas ASN. Apa itu netralitas ASN dan aturan apa yang menaungi netralitas ASN? Kita akan bedah bersama Ibu Kordif. Untuk pertanyaan pertama Ibu, kenapa sih ASN itu harus netral? Kalau kita mau bicara tentang netralitas ASN ini, tentu kita lihat dulu dari regulasi yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Mas Erwin. Itu di pasal 22 itu dijelaskan di sana bahwa yang disebut dengan netralitas ASN itu adalah dia harus bebas atau tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Artinya ASN sebagai abdi negara itu dia harus profesional, tidak dia bebas dari pengaruh manapun, dalam hal ini pengaruh politik ya, tidak boleh dia terjebak pada kepentingan politik tertentu. Nah, ini untuk memastikan bahwa proses pemilu itu berjalan dengan adil, bebas dari intervensi, dan ini bagaimana kemudian kita menjamin warga negara itu mereka memilih calon-calonnya itu adalah bebas, tidak mendapat tekanan dari pihak manapun. Selain undang-undang ASN yang tadi Ibu sudah sebutkan, apakah ada undang-undang lain atau peraturan lain yang mendasari untuk netralitas ASN ini, Bu? Selain Undang-Undang ASN tadi Nomor 5 Tahun 2014, juga di Undang-Undang Pemilu juga sudah sangat jelas diatur di situ, baik di Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan di Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Itu mengatur bahwa pelaksanaan dan atau tim kampanye itu dilarang mengikut sertakan aparatur sipil negara. Jadi ASN dalam hal ini dia tidak boleh ikut dalam kampanye, baik itu dia menjadi pelaksana ataupun menjadi peserta kampanye. Oh iya Bu, berarti larangan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ASN pada saat tahapan pemilu ini apa Bu? Ya, memang ada beberapa larangan bagi ASN itu dalam tahapan pemilu ini. Yang pertama, salah satunya itu adalah ASN ini tidak boleh berafiliasi ke salah satu partai politik atau ke pasangan calon. Terus yang kedua, ASN tidak boleh menjadi penyelenggara atau menjadi tim kampanye seperti yang saya di awal tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ASN juga tidak boleh dia terlibat dalam suatu kegiatan dan menunjukkan keberpihakan, kegiatan yang berbau politik gitu ya, dan kemudian dia menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu peserta pemilu. Selain itu juga yang terpenting juga ASN ini tidak boleh menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan diri, golongan atau salah satu pasangan calon itu ataupun peserta pemilu lah dalam secara umum ya. Jadi hal ini harus bisa menahan diri lah untuk tidak ikut berpolitik praktis, karena sebagai abdi negara dia harus profesional, dia harus fokus pada apa yang menjadi tugas yang telah dibebankan oleh negara. Selain yang sudah disebutkan oleh Ibu Kordif tadi, ada pula fenomena yang terjadi di media sosial terkait dengan dukungan ASN dalam kampanye. Bagaimana tanggapan Bawaslu mengenai itu, Ibu? Oke, kalau terkait dengan maraknya akhir-akhir ini ketidaknetralan ya, bukan potensi sih, apa istilahnya, dugaan ketidaknetralan ASN dengan banyak memposting
keberpihakan kepada peserta pemilu itu dari Bawaslu sendiri juga cukup concern terhadap hal itu. Dan baik Bu Kordif, berarti apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dan apa yang akan dilakukan Bawaslu terkait dengan pelanggaran netralitas ASN ini? Oke, Mas Erwin dan sahabat Bawaslu, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Lombok Tengah dalam meminimalisir potensi pelanggaran netralitas ASN ini, diantaranya adalah Bawaslu Lombok Tengah sudah melakukan upaya pencegahan, karena sesuai dengan tagline Bawaslu, awasi cegah tindak. Jadi sebelum kita menindak, kita upayakan terlebih dahulu pencegahan. Nah, pencegahan yang sudah Bawaslu Lombok Tengah lakukan itu adalah dengan memberikan himbauan kepada ASN, baik melalui media sosial, karena Bawaslu Lombok Tengah punya akun di beberapa platform media sosial, di situ kami menghimbau agar ASN khususnya di lingkup pemerintahan Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, agar menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Selain itu juga Bawaslu Lombok Tengah juga menghimbau melalui surat dan bekerjasama dengan dalam hal ini pembina KSN, yaitu Bupati Lombok Tengah. Baik, lalu bagaimana Ibu mengenai penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang sudah ditangani oleh Bawaslu Lombok Tengah? Oke Mas Erwin dan sahabat Bawaslu, sejauh ini terkait dengan penanganan dugaan netralitas ASN ini sudah ada beberapa yang sudah ditangani oleh Bawaslu Lombok Tengah, dan terhadap beberapa kasus tersebut sudah kita teruskan ke ASN atau Komisi ASN selaku nanti itu yang akan memberikan sanksi apabila terbukti. Nah, sesuai dengan mekanismenya, karena ini kan pelanggaran undang-undang lainnya. Jadi dalam hal ini terkait dengan netralitas, dugaan pelanggaran netralitas ASN ini bukan Bawaslu yang memberikan sanksi, tetapi Bawaslu melakukan penerusan ke Komisi ASN. Nanti Komisi ASN lah yang akan memberikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Baik, terakhir Ibu, apa pesan dan harapan Bawaslu kepada sahabat-sahabat Bawaslu, terutama rekan-rekan ASN di Lombok Tengah ini? Mengingat tren pelanggaran netralitas ASN ini baik pada saat pemilu maupun pemilihan sebelumnya itu cukup tinggi. Jadi harapan kita Bawaslu Lombok Tengah untuk sahabat Bawaslu, terutama yang ASN, untuk lebih bisa menahan diri, jaga netralitas, kemudian jaga profesionalitas, jangan melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada kegiatan politik praktis atau kegiatan-kegiatan yang merupakan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Baik sahabat Bawaslu, demikian obrolan saya dengan Ibu Kordif Hukum Penyelesaian Sengketa di podcast Ngopi Optimis. Bawaslu Lombok Tengah Jaya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Optimis, Ngobrol pengawasan pemilu tiap Kamis.